Oke, ini ada soal request yang katanya mirip dengan soal asli hari pertama, tapi bukan bocoran katanya. Nih, yang pertama bilangan bulat P sama Q tertentu memenuhi dua persamaan mendatar dibaca dari kiri ke kanan. Dan dua persamaan menurun ya, serta tanda operasi aritmatik ini tanda hashtag ya guys. Di sini ada jika bentuk tanda ini bisa diganti dengan plus min kali sama bagi, maka nilai ini berapa? Jadi fokus kalian mencari nilai P sama Q-nya dulu guys. Ini pertama kita baca dari kiri ke kanan. 6 dibagi berapa yang hasilnya adalah 2 guys. Berarti ini P-nya pasti berapa? 6 dibagi berapa yang hasilnya 2? Ya pasti 3 ya, ini P-nya. Lalu berikutnya yang ke bawah sini 6 ditambah 2 hasilnya berapa guys? Berarti Q-nya jelas ya pasti 8. Sekarang kita coba cek dari operasi hashtag ini ya. 2 ya dioperasikan dengan 3 hasilnya min 1. Di sini tadi kita dapat 8, 8 dioperasikan dengan 9 hasilnya min 1. Berarti operasi ini apa guys? Pasti minus ya, berarti ini pasti minus. Sehingga nih kita sudah dapat semua nih, berarti Q-nya tadi kita dapatnya adalah 8, yang ini minus gitu ya, yang P-nya kita dapatnya adalah 3, 8 min 3 dapatnya adalah 5 ya. Lalu soal yang kedua, diketahui fungsi f(x), grafik fungsi melalui 3 titik ya, lalu tentukan nilai A sama B. Pertama mungkin kita cari nilai B-nya dulu guys. Di sini ada 1,6 ya, masukkan aja fx-nya ganti 6 sama dengan x-nya semua ganti 1 ya, 1 kuadrat 1 dikurangin B kali 1B ditambah sama 11. Pindah ruas berarti kita dapat B-nya adalah berapa guys? 12 dikurangin 6 ketemunya 6. Nah berikutnya mungkin bisa kita cari A-nya ya. Tapi ini sebenarnya ada 2 metode guys. Ini ada trik cepat sama ada cara lamanya. Kalau kalian mau cara lama ini sebenarnya kalian masukkan ke sini ya, tapi ada triknya guys. Dengan catatan nih perhatikan ya. Di sini nih Y-nya di sini 6, di sini 6 juga guys. Padahal dari persamaan ini kan B-nya ada 6 ya. Kita bisa cari X puncaknya kan rumusnya min B per 2A ya. Berarti min 6 berarti jadinya 6 per 2 kali 1. Ketemunya adalah 3. Kalau kita ilustrasi guys, ini bentuknya ya. Ini kalau misalnya kita ilustrasi kan bentuk kurvanya kan pasti bentuknya kayak gini ya. Karena depannya E kuadratnya kan positif. Puncaknya di sini adalah sumbu simetrinya di X sama dengan 3. Nah kayak gini guys. Ini bentuk X sama dengan 3. Padahal satu titik itu ya, satu titik di sini kita dapat 1,6. Satu kan di kirinya. Namakan aja di sini 1,6. Nah, kita punya titik yang lain di sini sesuatu koma 6 pasti ada di sini nih guys. Ini ya, sesuatu koma 6 kan kayak gini ya. Nah, dari sini kan sumbu simetri jarak dari sini ke sini kan harus sama sama ke sini guys. Berarti jaraknya 1 ke 3 2, otomatis ini harus 2 juga. 2 itu ya ditambah 3 otomatis di sini pasti 5 guys. Padahal di sini kan A plus 3 ya, berarti A-nya harus berapa ya? Harus 2 biar ditambah hasilnya 5. Jadi A-nya 2, B-nya 6. Kalau ditambah hasilnya 8. Ini jauh lebih cepat guys daripada kalian masukkan satu persatu ya. Lalu yang ketiga, dikasih suatu bentuk pangkat-pangkatan ya. Ini ada ekspresi langkah-langkahnya ya. Langkah mana sajakah yang harus diganti sehingga pembuktiannya benar? Berarti ada yang salah nih guys. Ini pertama ya, ini kita coba cek satu-satu. Langkah 0 nih soalnya ya. Langkah yang pertama ini yang 10-nya diubah ke 2 kali 5 benar ya, pangkatnya 12, 3 ini tetap. Yang 15 ini diubah ke 3 kali 5 ini benar juga guys. Ini 16 ini 2 pangkat 12. Ini padahal kalau kita operasikan yang ini nih guys ya. 16 kan 2 pangkat 4 ya, dipangkatin sama 6. Harusnya di sini 2 pangkat 24. Jadi yang diganti adalah ini nih guys, ini ya. Yang ini tuh harusnya adalah akar dari 2 pangkat 24. Berarti jelas ya pertama ini harus diganti ya. Lalu step berikutnya ini masih ini tetap dibagi ya sifat ya, eksponen 2 12 benar, 5 12 benar, 3 10 benar, 3 pangkat 10 ini benar ya. Nah yang ini. Akar itu kan pangkat setengah ya, kalau misalnya kita kali 24 dibagi 2 ini 12 harusnya guys. Ini berarti yang sini ini harusnya 2 pangkat 12 berarti ini wajib diganti juga ya. Yang ketiga berarti kalau misalkan di sini 2 12, di sini kan 2 12 ya, berarti habis harusnya. Berarti ini harusnya habis ya. Berarti ini juga harus diganti. Yang keempat, ini kalau misalnya habis kecoret, ini kecoret 5 12, 5 pangkat 2 ini benar sudah ya guys. Berarti yang diganti cuma 1 2 sama 3. 1 2 3 tuh kalau di opsi tuh yang A ya guys. Berarti jawabannya yang lalu di soal selanjutnya, hasil perkalian tiga bilangan prima berbeda A, B, C adalah 182. Nilai dari A plus B plus C.
Ya kalian tinggal faktorkan aja kayak biasa. Ini genap ya, kita bagi sama 2 berarti berapa? 2, 91 ya. 91 bagi 3 nih 9, 10 nggak bisa ya, bagi 7 bisa nggak? Bagi 7 bisa ya, 13 ya? Nih 13 kali 7 91 nih. Nah kebetulan nih prima semua nih guys, ini 7, 2, sama 13 nih prima. Berarti hasil kalinya ya 2 kali 7 kali 13. Tinggal tambahkan aja nih, mintakan penjumlahannya. Ini kalian tambahkan aja semua guys. Berarti berapa? 13, 20 hasilnya adalah 22 ya. Lalu di soal selanjutnya banyak permutasi 6 digit, ini angkanya sudah tersedia dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan. Berarti fokus utamanya cari yang genap dulu guys, ini 2 sama 4. Kebetulan ada 2 ya, jadi kalau misalkan ada kayak nyusun digit gitu ya, ada syarat tidak dampingan, paling gampang kalian pakai komplement istilahnya guys. Jadi yang bebas, yang susunan bebas, ini cara misalkan ada yang tidak berdampingan, jadi caranya yang bebas dikurangin yang dampingan kayak gini guys. Ini dampingan gitu kan ya. Bebas itu kan ada yang dampingan, ada yang enggak, dikurangin yang dampingan doang kan sisanya enggak dampingan. Bebas nyusun-nyusun angka kayak gini langsung hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 faktorial gini guys. Dikurangin yang dampingan, tadi yang dampingan itu apa? 2 sama 4-nya nih diikat kehitung 1 ya. Berarti 1 ditambah sama 4 angka lainnya berarti 5 guys. Ini 5 faktorial dikalikan 2 ikatan 2 sama 4 ini kan, keikatnya kan bisa 24 atau 42 kali 2 faktorial. Nah 6 faktorial cara menyederhanakannya berarti 6 kali 5 faktorial dikurangin 5 faktorial kali 2 ya. 5 faktorial kita keluarkan guys. 5 faktorial itu 120 ya. 120 kalikan 6 min 2 ketemunya 4. Jadi hasilnya adalah 480 ya. Lalu di soal selanjutnya banyak bilangan genap positif yang kurang dari 30 memiliki sisa 2 atau 3 jika dibagi 5 adalah K ya, kita akan mencari K-nya. Nah, pertama ini kalian harus tahu dulu ya guys. Nih kalau misalkan bilangan genap di sini ya, yang diminta genap ya, genap positif mulai dari 2. Yang bersisa 2 atau 3 jika dibelah. Nah, perhatikan dari sini. Habis dibagi 5 itu angka belakangnya cuma angka 0 sama 5 guys. Ini yang habis dibagi 5 ya. Nah, agar bersisa 2 gitu ya, agar bersisa 2 ini kalian tinggal tambahkan aja guys. Ini tambahkan 2 berarti jadi 2, tambahkan 2 jadi 7 gitu kan ya. Agar bersisa 3 gitu ya, berarti ya tambahkan 3, 0 tambah 3 jadi 3, terus ini 5 tambah 3 jadi 8. Nah, berarti ini angka satuannya guys, angka yang paling belakang ya. Jadi angka yang mungkin karena yang diminta adalah genap, kemungkinannya cuma angka 2 sama 8 sini guys. Sehingga angka genap yang mungkin adalah berapa? Ya urutkan aja ya berarti 2, 8 gitu ya. Angka yang satuannya cuma angka 2 sama 8 doang. Berarti 12, 18, terus ada 22 sama 28. Di sini kan yang minta kurang dari 30. Sudah angka ini doang yang mungkin guys ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, K-nya di sini adalah 6. Sama nilainya ya, berarti jawabannya adalah yang C. Lalu yang nomor selanjutnya, suatu barisan geometri memiliki rasio min 3 dan suku kelimanya adalah 1 ya. Manakah dari pernyataan berikut benar? Nah, perhatikan nih guys, ini ada trik cepatnya juga ya. Saat rasionya negatif ya, saat rasio negatif pasti sukunya itu selang-seling guys, negatif positif negatif positif. Karena min pangkat ganjil negatif, min pangkat genap positif ya. Nah, perhatikan di sini suku kelimanya positif. Berarti ganjil positif, genap negatif, gitu aja gampangnya. Nih pertama, suku pertama negatif. Nah, ini ganjil kan ya? Ganjil harusnya positif, guys. Berarti ini salah ya. Suku ke-9 positif. Nah, ini benar ya, suku ganjil positif ini benar. Ya, satu salah, dua benar ya pasti. Yang benar adalah 2 sama 4. 2 sama 4 itu apa ya biasanya? 2 sama 4 kan 1 2 3 1 3 C ya, guys ya. C kalau nggak salah ya, 2 sama 4. Soal selanjutnya untuk bilangan real negatif A di antara 3 bilangan ini apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil dengan 2 pernyataan batasan tertentu. Nah, ini ada trik cepatnya guys soal seperti ini. Kalau misalkan berhubung di sini negatif kita fokus ke bentuk negatif ya. Saat di rentang batasan A lebih dari min 1 dan kurang dari 0, maka semakin gede pangkatnya, nilainya semakin gede juga guys. Contoh misal kita pakai ilustrasi ya. Kita ngambil di sini minus setengah, itu kan ada di rentang sini ya. Saat kita pangkatin 1 ya, dengan kita pangkatin 3,
Ini kita ambil salah satunya dari sini guys. Ini kan ada A pangkat 3, A pangkat 1 ya. Maka nilainya tuh lebih gede mana guys? Ini min setengah tetap ya. Yang sini jadinya min 1/8. Lebih gede min 1/8 ya. Berarti semakin gede pangkatnya itu semakin gede juga nilainya dengan batasan ini. Tapi saat kita punya batasannya A kurang dari min 1 gitu ya, kayak min 2 dan seterusnya, maka berlaku kebalikannya guys. Jadi kalau misalkan diperbesar pangkatnya semakin kecil nilainya. Contoh misalkan kita ngambilnya -2 gitu kan ya, dipangkatin 1 sama -2 dipangkatin 3. Maka hasilnya kan di sini min 2, di sini min 8. Lebih gede mana guys? Lebih gede yang min 2 ya. Semakin gede pangkatnya malah semakin kecil guys nilainya. Sehingga dari sini nih kalian bisa manfaatkan batasan-batasan ini. Misalkan yang pertama, nah dari sini itu kan A-nya di rentang min 1/9 sama min 2 sini. Ini ada masuk di sini guys, ini ya. Yang min 1/9 kan lebih dari min 1 gitu kan ya. Tapi di sini ada rentang min 2, berarti masuknya di sini juga guys. Jadi ada dua kemungkinan nih, bisa kalau misalkan di sini pangkatnya diperbesar bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Nah, ini nggak cukup guys karena ada dua syarat yang masuk di dalamnya alias bentrok. Sementara yang bawah ini kan lebih dari min 1 kurang dari 0, cocok nih yang atas nih. Nah, jawabannya apakah dengan A pangkat 3 pangkat terbesar ini merupakan bilangan terkecil? Jawabannya tidak, tapi sudah cukup guys karena kita cukup tahu itu jawabannya iya atau enggak gitu kan ya. Berarti ini sudah cukup ya. Jadi jawabannya yang benar adalah dua saja nih yang B ya. Lalu di soal selanjutnya, luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9 pi. Ini mungkin kita coba bikin lingkarannya, guys. Ini bentuk ada lingkaran seperti ini ya. Luasnya di sini ada 9 pi ya. Lalu ada MN terletak padanya sehingga panjang busur MN. Nah, di sini kita mungkin taruh pusat, lalu kita tarik bentuk busur di sini ya. Ini taruh aja sembarang kayak gini, guys. Ini M, di sini N seperti ini. Di sini panjang busurnya adalah pi katanya ya. Berarti dari sini ke sini ini pi. Nah, seperti ini. Lalu ada 3 pernyataan nih. Dari info dulu guys. Di sini luas lingkaran ya. Luas sama dengan 9 pi ya. Luas lingkaran tuh pi r kuadrat ya. Sama dengan 9 pi. Berarti R-nya dapat berapa guys? R-nya kita dapat adalah 3 ya. Nih ada nggak jari-jari? Oh ini yang pertama nih jari-jari benar ya. Otomatis yang ketiga nih pasti benar guys. Keliling lingkaran tersebut adalah 6 pi ya, berarti keliling lingkaran itu kan sama dengan apa guys? 2 pi r itu ya, berarti 2 pi kali r-nya 3, berarti dapatnya adalah 6 pi. Nah, ini juga benar guys. Berarti yang terakhir sudut MON 60 derajat. Nah, ini perhatian ya. Ini sudut namakan aja alfa ya, berarti sudut pusat nih pakai perbandingan aja ya. Sudut pusat per 360 sama dengan ini panjang busurnya ada ya, berarti panjang busur per keliling lingkaran per 6 pi kayak gini. Sehingga kalau misalkan kita cari pindah ruas ya ini kecoret 360 bagi 6 dapatnya adalah 60. Berarti ini juga benar guys ya. Berarti 1 2 3 4 benar semua ya, jawabannya adalah yang E. Lalu soal selanjutnya ya, seorang peternak memiliki 16 ayam hitam, 14 putih, diketahui 10 ayam putih betina. Jadi ini ayamnya ada 16 hitam, lalu ada 14 putih ya. Tapi dari 14 putih ini guys, ini ada 10-nya adalah betina ya. Berarti ini 10-nya betina, otomatis 4-nya adalah jantan. Berapa banyak cara memilih 4 ayam yang diminta 4 ya dengan tepat 2 diantaranya putih guys. Jadi dari 4 ini kita butuhnya adalah 2 betina putih gitu ya. 2 putih betina PB gitu ya. Ini kita singkat putih betina gitu ya. Sama otomatis karena kita butuh 4 yang duanya itu kan bebas guys. Ini 2 lain gitu ya. Lainnya selain putih betina. Nah sekarang ini kan milih-milih jelas ya. Ini urutan gak diperhatikan pakai kombinasi guys. Ini 2 putih betina itu ya dipilih dari berapa adanya putih betina? Ada 10 guys. Berarti di sini langsung 10 C2 ya dan itu kali ya. Nah, 2 lainnya ingat ya, selain putih betina berarti ada berapa? Ada 16 hitam sama ini nih, 4 yang putih jantan. Berarti totalnya 20. Jadi 2 lain ini dipilih dari 20 selain 10 betina yang putih tadi ya. Nih kombinasi ya rumusnya kayak biasa ya. N faktorial berarti ini 10 faktorial dibagi 10 min 2 8 faktorial kali 2 faktorial. Dikalikan nih 20 faktorial dibagi 20 min 2 18 faktorial 2 faktorial gini ya. Sekarang tinggal hitung aja guys. Berarti 10 faktorial ini kan jadinya berapa? 10 kalikan 9 kali 8 faktorial ya, kecoret 8 faktorialnya atau kita tulis dulu ya. Ini 8 faktorial 2 kali 1.
Ini juga sama ya, 20 kali 19 kali 18 faktorial, tutup 18 faktorial 2 kali 1. Coret ke sini coret. Berarti yang kiri berapa guys? Ini 45 ya, yang kanan berarti kita dapatnya 10, 190. 190 kali 45 berapa guys? Ini berarti 5, 45, 36, 40, 5, 4. Berarti dapat 8, 5, 50 ya. 8, 5, 50. Ini adalah jawabannya ya.